warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo sahabat, ayat ini official kita Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini yang penuh barakah insyaallah. Para sahabat, ayat ini Allah Subhanahu wa taala mungkin kami tadi telah menjadikan untuk live streaming di jam 8.30 karena waktu ada sedikit kerjaan, jadi baru sekarang kita mulai live streaming. Nah, para sahabat sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mengingat zaman yang telah berubah dari zaman dulu sampai saat ini, apa yang kita rasakan para sahabat sekalian? Tentunya selalu menjadi pokok utama dalam masalah-masalah kemasalahan hidup adalah persatuan yang sangat sulit untuk disatukan dengan perbedaan-perbedaan baik fisik maupun akidah, sehingga banyak manusia yang tidak bisa melebur satu sama lain. Nah, tentunya para sahabat sekalian, di dalam materi kita di kesempatan malam ini, yaitu dialog interaktif dengan judul mempersatukan ukhuwah Islamiyah yang bersahabat. Insya Allah akan disampaikan langsung oleh orang yang berkompeten di dalamnya. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustaz kita, yaitu Al-Muhammad Muhammad Kamil. Kepada beliau kami persilakan. Semoga materi yang disampaikan di malam hari ini penuh dengan ikhlas dan manfaat. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang sangat cerah sekali. Mudah-mudahan perjumpaan yang tidak sengaja ini mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dalam bermasyarakat, dalam beragama, bisa menjalankan agama dengan baik dan benar. Pada kesempatan yang sangat dimuliakan oleh Allah ini, mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberi hidayah atau pertolongan dari Allah Azza wa Jalla untuk menjalankan agama ini dengan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla dan sesuai petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan tentunya kita akan berharap suatu saat nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena persyaratan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain hanyalah dengan ittiba atau mengikuti petunjuk, anjuran ataupun yang kita kenal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita mengikuti ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat mustahil kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa pada saat ini kita sering mendengar, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mari ikuti ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada hakikatnya bagaimana sebenarnya yang dinamakan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
karena mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama merupakan suatu kewajiban yang harus kita tempuh agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan cintanya Allah azza wa jalla dan ampunannya. Karena dengan mengikuti petunjuk baginda Rasulullah, Allah menjanjikan ampunan atas dosa-dosa kita dan juga jaminan dari Allah untuk mendapatkan mahabbatullah, cintanya Allah untuk kita. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, dan ini sangat familiar kita dengar di setiap khutbah, yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, di sini Allah menginformasikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ayat ini kepada semua umatnya tanpa terkecuali. Apa kata Allah? Katakan Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah. Di sini Allah menegaskan bahwa apabila mereka benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Di sini yang disuruh ikuti oleh Allah Azza wa Jalla bukan ketua ataupun kelompok organisasi, tapi yang perlu untuk diikuti dan wajib tentunya adalah mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam berakhlak dengan masyarakat, berakhlak kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ini harus benar-benar ittiba atau mengikuti apa yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminannya apabila umat Islam ini benar-benar ittiba mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jaminannya Allah akan berikan dua jaminan, bahwasanya Allah akan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Yang kedua adalah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Inilah apabila kita sudah mendapatkan cinta Allah, sudah mendapatkan ampunan Allah, sudah pasti tentunya Allah akan memasukkan kita kepada rahmatnya. Apa rahmat terbesar yang akan Allah berikan itu? Ialah surganya Allah. Ini jaminan. Jadi di sini Allah menekankan bukan kita itu yang dinamakan cinta Rasul, cinta Allah itu mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti organisasi atau kelompok-kelompok yang ada di dunia ini. Itu bukan jaminan. Tidak ada jaminan kita mengikuti kelompok ini, kelompok itu untuk mencapai atau menggapai rahmat Allah atau ampunan Allah. Tapi yang Allah janjikan adalah orang yang benar-benar ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mengikuti anjuran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Dan ini merupakan tonggak pokok dalam beragama. Dan ini juga pemersatu umat. Apabila seluruh umat Islam ini benar-benar jujur dalam mencintai Allah, jujur mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya kita benar-benar ittiba mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah semuanya kalangan umat Islam ini benar-benar ittiba kepada Rasul, maka otomatis tidak akan ada perselisihan di antara kita. Tidak akan ada perpecahan di antara kita. Karena solusi dari perpecahan ini adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti manhajnya para sahabat.
Tentu kita sudah mengenal dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may ya'ish minkum min ba'di fasayarallahu fasayarah tilafan katsira. Wa may ya'ish minkum min ba'di fasayarah tilafan katsira." Barang siapa yang hidup setelahku nanti pasti akan mendapati banyak perselisihan, banyak percekcokan, banyak perpecahan. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Karena apa yang disampaikan Rasul ini adalah wahyu. Sebagaimana yang telah kita ketahui firman Allah dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang dikatakan, disampaikan oleh dia, maksudnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan semua itu adalah wahyu atau perintah dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana untuk menyikapi perpecahan, perbedaan ini? Tentu Rasulullah tidak diam begitu saja memberitakan bahwa umatnya akan berpecah belah, akan bercerai-berai, bahkan akan ada pertikaian dan lain sebagainya. Maka diberikan solusi oleh Rasulullah SAW agar umat Islam ini bersatu dan kuat, yaitu "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Wajib bagi kalian itu agar kalian itu bersatu, agar kalian itu ukhuwahnya kuat, maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang terbimbing. Tentunya dalam hal ini adalah para khalifah yang 4 dan juga para sahabat-sahabat yang lainnya. Inilah yang harus kita pegang erat-erat agar kita itu benar-benar akan bersatu dalam menjalankan agama ini, tidak tercerai-berai kemana-mana. Sebagaimana perintah persatuan ini bukan perintah satu golongan atau ketua siapapun, bukan, tapi persatuan ini adalah perintah langsung dari Allah SWT. Dan perceraian ini, perpecahan adalah larangan yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. "Wala tafarraqu," dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, kalau sudah kita bercerai-berai dalam beragama, banyak perselisihan kita lakukan, berarti kita telah menyalahi perintah Allah, melanggar larangan Allah. Sedangkan Allah memerintahkan untuk bersatu, Allah melarang untuk bercerai-berai. Nah, bagaimana kalau kita saling menyalahkan satu sama lain, saling mencibir satu sama lain, saling merendahkan satu sama lain, saling memboikot? Apakah itu yang dinamakan persatuan? Tentunya tidak. Persatuan itu adalah bagaimana kita mencari solusi agar umat ini bisa menjalankan agama dengan benar, bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW dengan benar. Bukan persatuan itu agar kita itu mengikuti satu kelompok. Karena kelompok atau organisasi bukan jaminan kita itu akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Itulah solusi untuk persatuan umat ini, agar tidak terjadi perselisihan, perceraian, atau berkelompok-kelompok. Kalau semua jujur, komitmen dengan sunnah Rasulullah SAW, komitmen dengan
petunjuk Al-Quran, tentu tidak akan terjadi perselisihan. Karena kepentingannya bukan kepentingan pribadi. Tapi kalau sudah beragama ini mementingkan hawa nafsu kita, mementingkan nama baik kita, pamor kita, mementingkan duniawi, otomatis perceraian atau perpecahan pasti akan terjadi. Itulah Bang Zamil, solusi untuk tetap bersatu di atas sunnah, di atas agama yang benar. Ya, ternyata memang di zaman saat ini perlu banyak orang-orang yang hijrah, baik dia masuk A ke B ke C. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah salah dari si penyibuk ilmu atau salah daripada si pemberi ilmu? Kadang-kadang ketika orang masuk di sini diarahkan jangan ikut simpulan, yang simpulan bilang jangan ikut simpulan, sehingga yang menjadi pemecah belah umat ini adalah apakah para pencari ilmu ini atau mereka yang memberikan ilmu, sehingga banyak orang jangan datang ke sana, itu kurang bagus. Nah, ini menjadi pertanyaan umat saat ini. Yang salah apakah pencari ilmu atau si pemberi ilmu? Itu saatnya kadang-kadang menjadi pertanyaan. Tapi saya berpikir sebenarnya orang penuntut ilmu itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Bahkan Allah menjamin akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Tapi yang dijamin oleh Allah orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang mempunyai iman. Tapi kadang banyak orang yang berilmu tapi iman dalam hatinya tidak jujur. Kalau jujur keimanannya, maka ilmu yang dia miliki akan mengangkat dirinya pada derajat yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana yang Allah telah firmankan di surat Al-Hadid, yarfa'illahu alladhina amanu wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Di sini jelas bahwasanya Allah itu mengangkat seseorang yang berilmu itu, tapi yang diawali didasari dengan iman. Apabila iman ini sudah jujur, kata Allah, maka Allah jamin kalau dia berilmu dengan iman yang jujur, Allah akan memperbaiki tingkah laku, perbuatan, amal keseharian atau hubungan antara sesama manusia, khususnya kepada sesama saudara kita sama muslim. Ini jelas Allah perintahkan, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur. Bagaimana perkataan yang jujur itu? Kalau kita berilmu tentang agama ini, sampaikan yang hak sesuai dengan petunjuk Allah dan bimbingan Rasulullah SAW, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Katakan yang jujur. Kalau sudah benar-benar jujur dalam berucap, menyampaikan ilmu dengan jujur dan didasari iman dan takwa kepada Allah SWT, Allah akan jamin yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbagus amal-amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini salah satu kewajiban yang harus kita tempuh dalam menyampaikan ilmu kepada tolabul ilmi, para penuntut ilmu. Kita harus jujur. Jangan menyampaikan ilmu untuk kepentingan pribadi.
menyampaikan ilmu untuk mendapatkan kedudukan derajat di mata manusia. Jangan menyampaikan ilmu hanya ingin materi. Sampaikan ilmu dengan sejujurnya. Perkara derajat, kedudukan ataupun materi itu sudah dijamin oleh Allah. Kalau dia benar-benar jujur menyampaikan ilmunya berdasarkan iman, bukan karena ingin dipuji, ingin mendapatkan materi dan lain sebagainya, urusan-urusan dunia, insya Allah Allah akan jamin akan mengangkat derajatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi kami harap kepada para pendai, para pengajar yang berilmu, hendaknya sampaikanlah ilmu itu dengan jujur. Jangan mengharap kedudukan atau ketenaran. Hilangkan semua itu. Lakukan dengan jujur, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Kalau semua dilakukan dengan jujur, pasti di bawah para penuntut ilmu tidak akan terpecah belah, akan bersatu. Karena tahu bahwa orang mukmin ini sebenarnya bersaudara. Tentu yang namanya bersaudara tidak akan bertikai. Kalau ada apa-apa kita selesaikan dengan baik-baik. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Hanya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kalau sudah bersaudara, fa aslihu baina akhawaykum. Maka perbaikilah, perbaguslah dengan saudara-saudara kalian, baik berbagus dalam berucap, berakhlak, bermuamalah dengan saudara-saudara kita. Jangan buat saudara kita tercerai-berai, karena sejatinya kita ini adalah bersaudara. Sebagaimana juga yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim yang satu adalah saudara dengan muslim yang lain. Kalau kita bersaudara, apakah kita rela kalau saudara kita itu dipecah belah? Bagaimana? Rela? Itulah. Kalau memang tidak rela, ayo kita jangan sampai bercerai-berai. Mari kita galang persatuan sebagaimana bersatunya para salafus soleh dulu, sehingga dengan persatuan yang hakiki maka kemenangan akan diraih oleh umat Islam. Sekarang ini cuman umat Islam ini banyak, tapi persatuan tidak ada. Yang satu merasa benar, yang lainnya lagi merasa benar, kelompok ini merasa benar sendiri. Sehingga kalau kita mengegokan diri kita, mengelompok-kelompokkan diri, maka kapan kita akan mencapai kemenangan itu? Kalau kita tidak bersatu, sedangkan di luar sana musuh-musuh kita bersatu untuk menggempur kita. Iya. Inilah kita memang ditunggu-tunggu. Kalau sudah kita berpecah belah, bercerai-berai, maka musuh kita mudah menghancurkan kekuatan kita. Itulah. Oleh karena itu mari kami harap kepada semua pemirsa, semua umat Islam dimanapun berada, mari kita galang persatuan. Jangan kita merasa benar sendiri. Kalau memang ada salah di antara kita, ayo saling menasihati. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sebetulnya firman-firman Allah, ayat-ayat Al-Quran itu jelas, sabda Rasulullah jelas. Kita itu harus bersatu, tidak boleh bercerai-berai, agar kita itu benar-benar mencapai kemenangan, agar kita mencapai kemuliaan
yang benar-benar ingin dicapai oleh kita. Kita ingin umat Islam ini menang. Tapi kalau kita kondisinya seperti ini yang terjadi sekarang ini, bercerai-berai, sedangkan musuh-musuh kita menunggu kita untuk menghancurkan kita. Mereka tertawa melihat kita itu bercerai-berai. Bertepuk tangan. Apa kita rela Islam ini akan hancur gara-gara umat Islam sendiri? Sebetulnya Islam itu tinggi, mulia, tinggi. Tapi yang menutupi kemuliaan Islam itu ya orang Islam itu sendiri. Apa? Karena mereka merasa dirinya paling benar, kelompok ini paling benar. Seperti yang telah diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok merasa benar dengan kelompoknya. Itulah akan terjadi perpecahan kalau sudah kita mengegokan diri, bertaassub kepada suatu golongan. Hilangkan semua perasaan bergolongan itu. Mari kita bersatu agar umat Islam ini jaya. Jangan hancurkan persatuan ini oleh saudara-saudara kita sendiri. Mari kita himbau kepada semua pemirsa, semua umat Islam di seluruh muka bumi ini, mari kembali kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kalau kembali kepada Allah dan Rasulnya, kita akan bisa bersatu sebagaimana bersatunya para sahabat dulu dari kelompok kecil, karena kita bersatu bisa mengalahkan kelompok besar. Karena mereka tidak merasa dirinya paling benar. Mereka betul-betul mengikuti petunjuk Allah, betul-betul ittiba, ngikut Rasulullah SAW. Meskipun sedikit, bisa mengalahkan yang ribuan. Padahal dulu kita tahu pada perang Badar, umat Islam cuma beberapa orang, hanya 300, yang orang-orang kafir hampir 1000, bisa dikalahkan. Ya karena mereka tidak mementingkan diri sendiri, mementingkan Allah dan Rasulnya. Itulah solusi yang harus kita lakukan untuk mencapai persatuan dan kemenangan kejayaan umat Islam ini. Mungkin ada sedikit tambahan bahwa para sahabat-sahabatku, para pencari ilmu, perangkat dari mana kita berhijrah dan dari mana labuhan yang akan kita tempatkan untuk dakwah kita. Karena Allah mengatakan sesungguhnya barang siapa yang berhijrah berawal berangkat untuk menjadi lebih baik, itu lebih tepatnya jatuh pada innamal a'malu binniyat, yaitu kembali kepada niat pribadi kita untuk hijrah untuk Allah ataupun untuk manusia. Disinilah harus kita meletakkan tujuan akhir daripada hijrah kita. Adakah lebih baik atau kita akan lebih contoh daripada keburukan? Maka ketika Ustaz menyampaikan sesungguhnya para pencari ilmu itu Allah akan memberikan kemudahan. Maka ketika kita telah mengalami kemudahan itu, maka timbang-timbanglah dengan baik. Jangan terlalu ikut campur dengan urusan-urusan mereka yang telah memberikan ilmu kepada kita. Kuatkan, kokohkan hati kita supaya kita tidak ikut kesana kemari. Tujuan kita adalah berproses untuk menjadi lebih baik. Yang awalnya buruk menjadi lebih baik. Ketika ada yang tidak baik, timbang dengan ilmu kita diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini lebih cocok ya, Insyaallah. Agar semua kembali kepada niat tujuan awal kita hijrah untuk meraih ini. Nah, para sahabat yang budiman ARB official, karena malam sudah terlalu dingin, ya mungkin nyambung di sini juga banyak ya menonton, tetapi mendidik di daerah kita.
Jangan sampai darah Muslim itu tertumpah karena orang Islam itu sendiri. Mari kita jaga saudara ini agar tidak tumpah pada bumi dan sesungguhnya Allah tidak menyukai pertumpahan darah seorang Muslim itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah tanpa membedakan satu sama lain, insyaallah disempurnakan niatnya dan Allah jaga sampai akhir zaman kelak. Saya selaku pembawa acara di kesempatan malam hari ini akan sami beserta Ustaz Abu Muhammad Rabi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata maupun penjelasan dan hadis di dalam kesempatan ini. Berdoa kami mengampun. Sebelum kami tutup, mari kita Mungkin ada tambahan sedikit ya. Ya. Nah, ini agar kita itu benar-benar lurus dalam menuntut ilmu, benar menuntut ilmu. Nah, seperti yang Bang Samil tadi sampaikan kan, innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung niat. Malik niat kita tata kembali. Kalau kita ingin benar-benar hijrah, berpindah dari sesuatu yang kurang baik, kita berpindah kepada hal-hal yang baik. Untuk itu, marilah kita menuntut ilmu. Kepada siapapun kita belajar, kita harus benar-benar ikhlas untuk belajar. Bukan belajar untuk mencari ketenaran. Dan belajar bukan untuk hanya menambah wawasan dalam otak kita. Tapi kita belajar untuk diamalkan. Sedikit ilmu kita dapat, satu ayat kita dapat, satu hadis kita dapat, langsung kita amalkan. Seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah belajar sama Rasul, satu ayat bacaannya dia pelajari, diajarkan Rasulullah bagaimana, begini cara bacanya, begini cara pengamalannya. Mereka langsung mengamalkan bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Bagaimana pengamalan Al-Quran itu dengan baik. Mereka langsung diamalkan. Bukan hanya menjadi wawasan di otak, menjadi ilmu kalau orang ini berdebat punya ilmu. Bukan itu tujuan kita menuntut ilmu. Tapi kita bertujuan seperti tadi, luruskan niat. Kita menuntut ilmu bukan untuk menambah wawasan kita, tapi untuk memperbaiki diri dan diamalkan. Nah, jadi itulah yang harus oleh semua kalangan, khususnya para penuntut ilmu. Mari kita semangat untuk belajar agar kita itu tidak mudah terbawa arus ke sana kemari. Jangan belajar separuh-separuh, setengah-setengah. Belum selesai belajar kepada suatu pengajar sudah pergi. Kayaknya belajarnya itu sekedar ingin tahu aja, cuman ingin menambah wawasan aja, bukan belajar untuk diamalkan. Kalau dia benar-benar jujur menuntut ilmu untuk diamalkan, pasti tidak akan pernah terjadi yang namanya perselisihan. Kita akan bisa mengamalkannya dengan baik. Kalau sudah bisa mengamalkan, pasti tidak akan ada perselisihan di antara kita. Asalkan itu tadi, jujur. Niatnya jujur dalam menuntut ilmu. Itu aja. Mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat ini. Ya, para sahabat AMB Official, tambahan tadi, ya, artinya akan sangat idealis kalau kita kembali kepada niat dan jujur dalam berdakwah. Mudah-mudahan kita akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan ini, dan kesempatan ini jangan kita lewatkan, maka gunakan yang sebaik mungkin. Oke, daripada apa yang akan disampaikan tadi kepada sahabat sekalian, tentunya kita akan cukupkan sampai sini. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.